Hai teman-teman, kembali lagi di podcast SMK Apalah. Smart Apalah, belajar menyenangkan. Kayaknya kita perlu perkenalan lagi walaupun kita semua sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Chandrida Pustio dan podcaster saya. Hai, saya Riana Kenti Almaira dan saya yang akan menemani kalian podcast hari ini. Nah, sebelum masuk pembahasan selanjutnya, Riana mau nanya nih, di sekolah ini ada berapa jurusan sih? Di sekolah SMK Apalah ada 4 jurusan loh. Wah, banyak juga ya. Apa aja sih sebutin, mau tahu nih teman-teman yang di rumah pasti juga mau tahu. Ada 4 jurusan loh. Yang pertama ada AKL, Akuntansi Keuangan dan Lembaga, FPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, TKV, Desain Komunikasi Visual, dan TKJ, Teknologi Komputer dan Jaringan. Wah, pasti masing-masing jurusan punya keunggulan masing-masing. Apa aja sih, Riana? Pengelolaan masing-masing tentunya punya TEFA, punya lab, dan lain-lainnya. Tapi bukan sekedar itu, guys. Di semua jurusan tuh pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, perkenalkan nih guru-guru semua yang ada di jurusan masing-masing di SMK Alpala. Perkenalkan dulu dari samping saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahmi, saya kepala jurusan dari Desain Komunikasi Visual. Saya Ibu Ita Wahyuniati Isania dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi yang biasa disebut TJKT. Dan saya Ibu Dwi Hanawati, saya kepala program dari MPLB. Saya Fatma Irawati, Kepala Program dari Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Oke. Sebelumnya Bapak atau Ibu, kan tadi udah perkenalan ya. Kita sekalian mau pengenalan untuk pengertian masing-masing jurusan itu apa aja sih menurut Bapak atau Ibu? Boleh nih dari guru kepala program di kafe. Untuk di Desain Komunikasi Visual, di sini kalian akan belajar bagaimana membuat sebuah desain ya yang berdasarkan dari desain brief dari para klien atau dari customer. Lalu kalian bisa juga mengimplementasikannya langsung di TEFA. Di ruangan ini kalian bisa langsung melakukan praktek. Jadi apa yang kalian pelajari di atas saat kalian melakukan pembelajaran teori, maka kalian bisa langsung praktek di TEFA ini. Biasanya di TEFA itu kita ngapain aja ya Pak? Di TEFA banyak sekali yang bisa kalian lakukan tergantung dari apa yang diberikan sama guru-guru saat pembelajaran. Misalnya pada saat pembelajaran pembuatan poster, kalian bisa langsung mencetaknya di mesin yang sudah ada di TEFA. Di situ ada mesin dalam ukuran A3, A4, A5, dan ada juga beberapa ukuran custom yang diminta sama customer. Kita juga punya mesin banner. Wow. Saat kalian gunakan langsung, jadi saat kalian bikin poster, bikin banner pada acara-acara di sekolah seperti acara Isra Mi'raj, Ramadan, dan lain-lainnya, kalian bisa langsung cetak di sini. Wow, keren banget. Berarti jurusan di kafe ya Pak? Iya. Oke, bagi jurusan Ibu TKJ. Oke, jadi kalau di jurusan TKJ itu kita ada penginstalasi jaringan, ada pengalamatan jaringan, sama perencanaan jaringan. Kalau instalasi jaringan itu kita biasa pakai fiber optik, terus merancang jaringan pakai aplikasi Cisco Packet Tracer, sama kita bukan merakit komputer, kayak benerin komputer gitu. Berarti itu bukan benerin komputer dong ya Bu, masih banyak lagi caranya. Bisa servis komputer melalui TEFA kita juga. Berarti itu hubungan TEFA di Kavi dan TJKT bisa kerjasama? Bisa. Kita kerjasama dan emang kita kerjasama dengan Aksio Kelas Program, DKV dan TKJ. Wow, keren banget berarti jurusan TKJ. Iya. Baik, bagi jurusan MPLB Ibu. Ya, baik. Untuk jurusan MPLB biasanya kita belajar terkait tentang pengolahan dokumen, terus ada lagi transaksi keuangan atau kas kecil. Selain itu belajar tentang komunikasi, baik itu tertulis maupun lisan. Selain itu belajar juga terkait tentang agenda kerja pimpinan dan perjalanan dinas. Oke, Bu. Saya mau nanya, di sebelum masuk kan itu ada apa ya namanya? Hospitality. Itu bagaimana ya Bu kerjanya? Oh ya, di depan pintu masuk biasanya nanti itu ada peserta didik ya yang melayanin tamu yang datang. Jadi di sana nanti siswa akan menyambut tamu ya.
ingin bertemu dengan siapa, nanti akan diarahkan langsung sama orang yang mau ditemuin. Oh, berarti itu cuma khusus jurusan FPLB yang bagi resepsionis. Iya, khusus MPLB aja. Ya kan, bagi jurusan FPL Ibu. HKL, akuntansi, keuangan dan lembaga. Di setiap perusahaan ya pasti ada yang namanya pengelolaan uang. Nah, pengelolaan uang itu dilakukan dengan pencatatan yang baik dan benar. Nah, di AKL itu belajar bagaimana mencatat uang dengan baik dan benar. Setelah itu dapat laporan keuangannya, lalu mengambil keputusannya, itu di jurusan AKL. Bagaimana pada prinsipnya bagaimana mengelola uang, ya mencatat uang sampai menjadi laporan keuangan. Di AKL juga ada Bank Mini, kita bekerja sama dengan BNI. Di situ siswa bisa menabung, bisa e-wallet ya, melayani pembelian e-wallet dan seterusnya ya. Itu aja dulu. Berarti di Bank Mini itu kita siswa bisa menabung, bisa mengambil uang. Ya, bisa buka rekening, bisa. Wow, keren banget berarti SMK. Kalau akan berkembang nanti ada pinjaman mungkin yang ke Jepang karena akan menabung atau gimana nanti bisa diusahakan seperti itu gitu. Jadi di SMK Almala ini kita bisa menabung di Bank BNI untuk ke Jepang. Bisa kalau mau nabung. Ayo menabung makanya bisa. Ayo kan ini katanya dua orang ya berangkat ya. Sudah berangkat. Sudah tanggal 20 ini mau berangkat. Nah itu kalau uangnya sudah ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 lumayan kan buat dia tambahan. Berarti itu ke Jepangnya dibayarin oleh sekolah atau kita dari siswa menabung sendiri di Bank BNI? Ya tentunya nabung sendiri dong. Kalau dari sekolah sudah bekerja sama ya sama dinas, nanti sistemnya bisa lebih lanjut sama kepala sekolah. Ya. Kan biasanya di setiap jurusan ini selalu ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing jurusan dan punya keunikannya masing-masing. Kira-kira apa ada ya menurut Bapak itu Ibu? Mulai dari jurusan TKP Bapak. Kenapa dari saya terus ya? Baik, untuk di DKV untuk kekurangannya mungkin masih kurang anak-anaknya masih kurang antusias ya. Padahal kita di SMK Alpha ini udah untuk alat-alat sudah lumayan baik ya, sebagai sarana buat mereka belajar. Kita udah punya beberapa kamera profesional, kita udah punya alat-alat yang khas buat teaching factory. Ya, tinggal antusias dari anak-anaknya aja nih yang harus lebih ditingkatkan. Jadi jangan sampai kali mereka masuk ke jurusan desain komunikasi visual, tapi tidak memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sangat baik. Itu aja sih mungkin dari DKP. Mungkin dari TKJ? Kalau kekurangannya mungkin sama, karena kan kita sudah mempunyai alat yang begitu banyak dan cukup canggih ya. Terus kalau kelebihannya di jurusan TKJ itu kita bisa PKL di Aksio Kelas Program atau enggak PT Teradata, Mabito Karya, sama yang di Surabaya dan itu di Cakung sama di Bandung gitu. Dan anak-anak DKV dan TKJ kalau ikut PPDB bersama itu dapat laptop. Itu kelebihan dari DKV sama TKJ. Kan? Berarti itu beli laptopnya itu dibantu setengah sama sekolah? Sama PPDB. Sama PPDB bersama. Karena kan ada biaya di dalam PPDB bersama dialokasikan untuk beli laptop. Kalau untuk jurusan AKL dan MPLB kita waktu itu ke kampung ini. Iya, ke Pare. Jadi disesuaikan sama jurusannya laki-laki. Jadi itu setiap jurusan ada 2 jurusan berbeda, yang satu dikasih laptop dan speknya juga lebih bagus. Kalau di kafe kan spek gaming gitu kan. Kalau yang di TKJ spek buat merancang jaringan. Iya.
Oke, Bapak Ibu, kan tadi kekurangan dan kelebihan ya. Nah, ini apa aja sih keseruan di jurusan DKV, TKJ, MPLB, dan AKL? Kayak seru-seru semua nih jurusan. Iya bener, seru-seru banget. Seru kayaknya. banget, apalagi kalau di AKL belum balance. Oh, tidak kan ada tidak balance, tidak pulang kalau tidak balance. Itu keseruannya teman-teman di AKL. Iya, jadi ya gitu, pusingnya juga rambutnya keriting gitu kan. Mereka, so, gitu keseruannya sih. Oke. Ya. Dari MPLB ada keseruan apa? Kalau untuk di MPLB itu serunya kita praktek langsung ya. Biasanya terkait tentang pelayanan prima. Jadi anak itu belajar untuk gimana sih kalau misalkan nanti ada pelanggan yang datang. Jadi dia tuh harus memberikan pelayanan yang bagus itu seperti apa gitu. Oh. Berarti sekalian MPLB sekalian belajar public speaking gitu. Iya. Ya, dari Ibu kalau TKJ keseruannya itu mungkin bikin kabel kali ya. Jadi kabel fiber optik, bukan bikin kabel. Jadi fiber optik kamu instalasiin gitu kan. Biar bisa nyambung ke jaringan itu seperti apa, terus sama merancang jaringan pakai Cisco pakai tracer, itu kan ada konfigurasinya. Dan itu harus full 100%, harus bisa, kalau nggak bisa mereka pusing gitu. Berarti pusingnya itu cuma di KW ya, di konfigurasinya itu. Oke, baik dari Bapak ada nggak Terus pertanyaannya apa? kelebih yang paling seru di jurusan? Karena saya tadi sama kalian berdua, apakah seru memilih jurusan TKP? Seru, lumayan seru. Untuk TKP, potensi Kayaknya ada kecurangan. karena di TKP Jurusan kita gitu. Bagaimana ini? nanti TKP kan proses yang kita jalankan saat ini adalah hasil dari kerja kalian semua, ya kan? Kalian yang ngatur ritmenya, kalian bikin skripnya, dan kalian juga yang akan jadi MC-nya. Jadi benar-benar anak-anak diterjunkan langsung ke TEPA di DKP SMK Al-Falah. Kalau cetak banner itu di kafe setiap hari, Yos. Hampir setiap hari. Kita juga udah terima orderan dari luar, jadi kalau nanti emang ada orderan masuk, langsung ditangani sama anak-anak DKP. Mulai dari desainnya, kalau ada yang minta desain, kita juga free desain ya. Terus dia ada produksinya juga kalian dari anak-anak DKP semua yang produksi. Untuk banner tuh per meternya berapa ya? Untuk banner kita di harga 15.000, jadi untuk di daerah Jakarta Selatan kita udah yang paling murah. Dan ini teman-teman katanya cuma ada di SMK Al-Falah yang ada banner cetak Betul. banner. Untuk teaching factory yang benar-benar jalan itu baru di SMK Al-Falah. Atau beberapa sekolah negeri pun ada teaching factory-nya, cuman nggak berjalan dengan baik karena di sana nggak ada yang kelola, guru-gurunya nggak mumpuni, ada yang anak-anaknya juga kurang antusias. Jadi cuma di SMK Al-Falah aja yang benar-benar jalan untuk TEPA-nya. Oh, keren banget sih, Pak. Untuk informasi juga kemarin kita juga SMK Al-Falah juga menang lomba LKS, lomba kompetensi siswa di tahun 2026, juara 2. Nanti akan masuk ke tingkat nasional, jadi mohon doanya aja. Nanti yang ikut adalah anak-anak kelas 12. Jadi untuk yang kelas 11, 10 dan 11 akan kita persiapkan untuk lanjut ke LKS tahun depan. Oke, Bapak Ibu. Sebelumnya kan tadi habis keseruan ya. Nah, keseruan tuh pasti ada praktek yang disukai murid semua nih. Apa aja sih kesukaan murid di praktek jurusan masing-masing gitu? Pasti mereka ada yang suka, ada yang enggak, terus ada yang sering bolos juga pastinya karena benci sama pelajarannya pasti ada. Sepil dong. Iya. Kalau di jurusan akuntansi ada, karena kita pakai, kan ada yang manual, ada yang pakai sistem keuangannya, ada yang udah online ya, accurate online sistem keuangannya. Jadi masukin transaksi, udah dapat langsung laporan keuangannya udah bisa dilihat. Dan itu kemarin baru ke 2 tahun yang lalu ya, lulusan kemarin tuh diminta untuk magang di hotel di Kemang ya. Terus kemudian ya udah jadi pegawai tetap di situ. Jadi karena dia accurate online itu bisa dikerjakan di mana-mana, dia kerja pun bisa di mana-mana gitu di sambil ya. Itu ya. Kalau anak akuntansi tahun ini juga ada lagi tuh, diminta lagi tuh buat pegang Excelnya. Bu Fatma, ada nggak anak yang mau ini kelas 12? Jadi di tanggal 20 ini 3 orang lagi magang di Snappy ya, Snappy kemarin, karena dia butuh yang
megang keuangannya. Jadi butuh bisa Excel-nya, bisa ngeprint ya kan, bisa gini itu deh. Gitu. Kalau di akuntansi gitu. Yang seru tuh kalau udah akurat online, kalau pertamanya udah kan kalau sistem tuh kalau pertama dimasukin sampah salah, keluarnya sampah. Tapi kalau benar, dasarnya benar gitu. Makanya mereka akan kalau salah tuh udah langsung ya pusing gitu loh. Dan tapi semangat untuk belajar itu lagi belajar aplikasi karena kita udah aplikasi gitu. Surat online ya. Sebelumnya kan Mayop sampai versi 19.8 ya waktu itu. Terus ke Accurate Desktop, Accurate 5. Dan baru tahun ini kita ke Accurate On version berarti ya kalau itu bisa langsung diseret dari kantor dari sekolah buat kerja. Iya betul. Suka ada pesanan-pesanan gitu. Kayak baik dari Ibu LPLB, Kalau di MPLB itu terkait tentang penerimaan tamu ya. Jadi ada pelajaran itu pelayanan prima. Di pelayanan prima itu nanti mereka harus praktek role play. Jadi nanti memperagakan. Jadi misalkan ada yang jadi pimpinan, misalkan ada yang sekretaris, ada yang jadi customer. Jadi mereka nanti adu peran di situ. seperti itu. Oh, adu peran itu kalau boleh tahu kayak gimana Ibu? Jadi nanti role play. Jadi di ujian pun kan kita ada ujian LSP. Nah di ujian pun nanti juga ada. Jadi adu peran. Jadi memperagakan role play langsung gitu. Jadi sekalian adu komunikasi ya Ibu? Iya komunikasinya. Terus selain itu kan biar dia itu kayak seolah tuh merasakan kalau misalkan nanti saya jadi sekretaris tuh saya harus seperti apa. Saya pimpinan tuh harus ngambil tindakannya seperti apa. Seperti itu. Oh, keren banget Ibu. Terus baik jadi jurusan TKJ boleh diulangi yang paling menarik disukain sama Pak Fadil. Yang paling menarik itu merakit komputer. Karena kan mereka itu di TKJ kebanyakan pada PKL di Axio dan kebetulan di bagian produksinya langsung. Jadi mereka tuh udah terbiasa merakit komputer di sana. Berarti itu merakit komputer terus ya Ibu? Ya, kayak semuanya nanti ada yang rusak gitu RAM-nya atau motherboard-nya. Nah mereka sendiri yang benerin. Oh, berarti selain komputer mereka juga bisa merakit kabel jaringan. Kabel jaringan pakai fiber optik. Keren banget nih kayaknya dari bawah Mi. Dari DKV yang paling menarik mungkin pada saat mereka melakukan praktek ya. Itu mereka pasti akan bosan di kelas dengerin materi yang hanya itu aja. Jadi saat di kelas biasanya saya kasih brief ya, kasih brief untuk prakteknya langsung turun ke TEFA. Biasanya di TEFA ini mereka akan lebih semangat buat belajar karena mereka langsung melakukan apa yang kita diajarin di atas. Dikasih brief, bikin desainnya, langsung dieksekusi di TEFA. Ada yang paling menarik. Kan pasti di dalam di kafe kelasnya orangnya banyak banget tuh Pak. Iya. Dan di TEFA itu mesinnya nggak cuma 1, 2, 3. Dan pasti nanti ada bakal murid yang nganggur, duduk. Iya. Itu cara mengatasinya gimana Kak? Paling kita bagi partisi, nanti ada yang bagian desainnya, ada yang bagian produksi, ada bagian finishing. Nah nanti di setiap lini itu kita bagi-bagi per kelompok. Jadi biar mereka semuanya bekerja. Sampai kayak gitu. Terus kan tadi kita bahas yang paling disukai sama murid ya. Terus menurut Bapak Ibu itu murid yang paling menonjol, paling kelihatan di mata Bapak Ibu tuh gimana, kayak mungkin ini anaknya paling aktif di ini tadi digunain terus, atau mungkin nyoba murid yang lain untuk mencoba hal-hal baru. Itu gimana menurut Bapak Ibu? Dari mana dulu nih? Dari itu anaknya beda-beda. Jadi jangan cuma satu anak gitu. Yang kita tonjolkan bukan cuma satu anak, tapi semuanya harus bisa. Berarti jangan dia lagi ya, biar semuanya sama dan tidak dibedak-bedakan. Benar Bang. Nah, Bapak Ibu saya mau nanya, cara paling efektif nih kan belajar nih ya. Tapi paling efektif tuh gimana sih cara didik muridnya tuh efektif belajar gitu, benar-benar belajar. Nggak ada yang nggak kerja atau cuma nganggung doang, harus belajar semua tuh. Paling efektif tuh apa aja? Dari materi atau enggak praktek gitu. Lebih banyak praktek kali ya Pak. Iya praktek. Kan kita kejuruan, jadi harus banyak praktek. Tapi materi juga tetap Tapi lebih banyak ke praktek. Kalau dari AKL
bisa tutor sebaya kan. Karena kadang yang saya omongin nggak nyambung. Ada yang karena memang banyak baca, banyak memperhatikan, kan ada siswa beda-beda, ada fast learner, ada slow learner kan. Jadi mungkin yang fast, mungkin dia tahu apa yang saya maksud gitu. Kalau yang slow apaan sih gitu kan. Tapi kalau ketika temennya sendiri yang ngajarin, oh gini loh, maksud Mifata tuh begini gitu. Dan seterusnya itu, jadi kita bagi kelompok yang fast sama slow, kita bagi-bagi gitu. Nanti kalau ketika saya sudah, baru nanti kelompok-kelompok itu akan berjalan gitu. Jadi mereka lebih apa sih, lebih memenuhi tujuan pembelajaran saya lah kalau di profesi. Kan pasti mereka ada guru ngasih tugas atau belum semuanya kita pahamin. Itu cara mereka mengatasinya dengan cara bertanya lagi atau cari, biasanya banyak nih kan di sekarang banyak media sosial, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram. Pastinya mereka bertanya lagi atau mencari di sosial media. Kan sumber belajar tuh nggak hanya guru aja, kalau benar bisa tadi AI, media sosial atau medsos atau YouTube, boleh apa aja boleh. Kalau saya dalam sistem nggak ada yang salah. Oh, benar semua berarti. Kayak iya ada seolah. Ya kan, karena memang Semakin canggih ya. Bu. iya. Jadi walaupun enggak guru ngajarin juga bisa pakai YouTube. Tapi kadang dia yang lain memang harus belajar ada gurunya. Tapi kadang kalau memang harus kita mengikuti gaya mereka ya kita ikutin. Dan pastinya murid punya cara efektifnya mereka masing-masing. Jadi terus kan pasti mereka punya belajar efektif masing-masing. Yang skill penting yang paling dikuasai buat jurusan ini apa aja? Menurut Bapak atau Ibu? Siapa dulu? Skill yang paling penting di jurusan. Paling penting menurut saya adalah kemauan dulu aja. Kalau dia mau belajar, pasti dia akan semangat buat belajarnya. Kadang juga ada murid yang nggak sesuai sama jurusannya, tapi kita arahin sesuai sama passionnya aja. Jadi mau kemana nih kamu arahnya nih? Ya, gitu. Kita akan arahkan. Gitu. Kayak kalau anak-anak tuh kayak apalagi anak cowok gitu susah banget kan dibilangin pastinya. Terus itu cara biarkan pasti guru-guru juga punya emosi yang kesabaran juga nggak banyak itu kan. Itu cara ngatasin biar sabar terus gimana? Kasih Yang sabar. hadiah kali ini. Kasih hadiah biar dia senang lagi. Kita ikutin mereka dulu. Alurnya. Mereka maunya kayak gimana dulu nih? Kita mau belajar dulu atau kita main game dulu atau biarkan mereka dulu deh seperti apa gitu. Maunya belajar dulu, kalau mau belajar dulu kita ikutin. Nah setelah itu ada break buat main game, biasanya kan seperti itu ya kalau anak laki gitu kan. Main game dulu baru kita belajar gitu. Kadang belajar dulu baru main game. Nah, Tuh. untuk Bapak Ibu, ya kan pasti kasih tugas nih ke murid-muridnya. Itu kalau diperpanjang apakah benar-benar dikerjain atau malah disepelein tugasnya? Biasanya sih enggak ya gitu. AKL karena kebanyakan pasti mayoritasnya perempuan semua. Akhirnya kalau dulu malah karena kita kan paling banyak dulu ya. Bukan kalian aja yang paling banyak ya. Kenapa? Karena zamannya ya atau gimana? Itu banyak laki dulu laki. Tapi ya kalau sudah dikerjain ya kerjain. Nggak ada. Berarti itu yang nggak ada yang mencepelekan tugasnya itu. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Jadi emang setiap guru itu punya apa ya, cara mereka masing-masing bagaimana untuk ya itu tidak disepelekan di dalam kelas atau sebagainya. Gitu. Berarti harus dari kemauan mereka dulu. Betul. Motivasi mereka ada, mereka mau, kita mau ngajar. Kalau dari Bu Hana kan pasti MPLB paling banyak tuh anak-anaknya. Cara ngatasinnya gimana Ibu? Cara mengatasinya ya tadi ya kembali lagi kan ke siswa, tapi kita kan punya aturan ya pastinya ya. Jadi di awal pembelajaran itu pasti kita mempunyai kayak kontrak belajar. Jadi
maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi secara tidak langsung nanti peserta didik tuh tahu nih, oh sama Bu Hana seperti ini, misalkan sama Bu Fatma seperti ini, seperti itu. Jadi aturannya itu udah dibuat di awal, Gitu, kesepakatan kelas. Berarti sebelum memulai belajar pasti ada kesepakatan kelas Iya. di awal. Di awal. Di awal, Di awal. semua tuh di awal masuk ke Iya. SMK Alfa. Iya, kan kita aja nih. Anda tuh maunya gimana nih belajar apa saya? 3 hari nggak masuk, misal. Misal. 3 hari nggak masuk, nilainya nggak ada, misal begitu dan seterusnya ya. Oke. Bagi Bu Fahmi, anak-anaknya kelas apa pasti Kalau dari saya sih biasanya saya menerapkan apa ya? Saya bilang ke anak-anak, kalau di kelas saya menerapkan 80% praktek, 20% itu teori. Biar lebih banyak ke prakteknya. Di saat mereka ada di tempat praktek, saya bilang ke mereka di tempat praktek benar-benar praktek. Nggak ada lagi yang main game, nggak ada lagi yang tidur-tiduran, dan nggak ada lagi yang malas-malasan lah. Di tempat praktek itu di tempat di mana mereka benar-benar menuangkan ide-ide yang udah mereka dipikirkan saat di kelas. Jadi jangan apa benar-benar dimaksimalkan lah di tempat praktek. Makanya yang digunain alat-alat gini ya, Pak Ya, ya. bahaya itu. Kalau Saya bilang ke mereka ini alat yang lumayan mahal, jadi sayang banget kalau sampai kalian nggak maksimalin buat belajar. Berarti itu ada 50% teori di lab, 50% teori di TEFA gitu ya, Pak? Nah, kalau di DKP lebih banyak, 80% malah. Nggak 70 tapi 80% prakteknya, 20%-nya teori. Karena teori kalau di DKP ya sebatas teori aja, benar-benar ngomongin warna ya warna, bosen. Iya. Beda kalau kita masuk ke prakteknya. Iya. Nah, Bapak Ibu ini kan banyak nih murid atau siswa nih yang bolos ataupun banyak alasan kalau pelajaran nih pelajarannya kurang atau kurang menyenangkan atau pelajaran itu bikin ngantuk. Tuh Bapak Ibu gimana cara mengatasinya biar murid-murid itu tetap semangat? Buat ada ice breaking, asyik. Iya, ice breaking, ada pembelian reward, Oh, berarti Bu Fatma kasih rewardnya terus-menerus atau ya tergantung saya lagi moodnya apa. Karena semua saya bilang tadi semua guru ya yang di kelas itu punya cara mereka sendiri ya untuk menghandle siswa nih. Oke. ini kan udah dijawab nih. Langsung loncat aja nih pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu tuh kan cara mengatasi nih anak-anak yang kebutuhan khusus dalam pelajaran atau susah ditanggapinya dan cara ngomong ataupun susah ya cara menanggapinya kebutuhan khusus. terus pastinya banyak banget kan anak kebutuhan khusus yang ngeyel atau susah dibilangin yang bikin kita pusing sendiri. Itu gimana cara ngatasinnya? Oke, nah Bapak Ibu saya mau nanya nih, perubahan apa aja sih di masing-masing jurusan dari dulu sampai sekarang tuh yang benar-benar berubah dari mata pelajaran atau cara prakteknya apa benar-benar berubah atau gimana? Boleh Mau jawab? Wah, saya Oke, saya pada nungguin tuh. Kalau kompas. Dulu saya masuk sini tuh tahun 2002. Ya, Gitu. 2002 itu kamu pasti Belum lagi. belum lahir masih di Masih surga ya, di Bu. Iya. Jadi itu masih pembukuannya masih manual saja, masih pencatatan dari jurnal, buku besar dan seterusnya ya itu sampai laporan keuangan masih dicatat. Jadi walaupun nih saya nyatat jurnal nih salah, terus nanti saya masukin buku besar saya nyontek punya teman saya yang benar, nggak tahu kan jadi benar jadi salah benar bisa salah lagi nanti di worksheet bisa benar lagi di laporan keuangan. Kenapa? Saya bisa nyontek, iya nggak? Itu bedanya kalau manual. Tapi kalau sekarang sudah ada aplikasi keuangan ya, aplikasi akuntansi. Ya dulu ketika tahun 2000 berapa ya, udah mulai itu Mayop. Dari Mayop tuh lumayan lama Mayop. Terus ke Accurate 5, ke Accurate Desktop, ke Accurate Online sekarang. Jadi itu aplikasi yang kalau kita masukin salah, hasilnya salah. Itu saya bilang, kalau masukinnya sampah, keluar sampah. Gitu. Jadi kalau manual bisa salah. Kalau di online, kalau kita masukinnya benar, pasti hasilnya benar. Jadi di aplikasi.
Berarti itu dari cara praktiknya dari dulu Iya. sampai sekarang masih tetap sama. Berbeda. Itu beda. Iya. Karena kalau sekarang udah pakai aplikasi, ya ada aplikasi macam-macam lah. Kalau sekarang malah ya, yang nggak saya kenal malah tuh kadang di Play Store banyak tuh ya aplikasinya. Cuma kalau yang di sekolah itu yang dipakai Mayo, Accurate. Gitu kadang Jahir juga. Terus kalau kuliah juga ketemu itu juga. Oke, baik. Dari Ibu Hana boleh? Ya. Kalau di MPLB itu contohnya misalkan terkait tentang pengolahan dokumen ya. Kalau dulu itu apa-apa serba manual. Sekarang kan di elektronik gitu. Kalau boleh tahu, Ibu ngajar dari tahun berapa? Jadi Ibu Fatma bilang 2002. Ya. Wah, subhanallah ya. Iya. Lama juga ya, Bu. Wah, di sini ya saya. Saya mulai 2017. 2017. Iya, sampai sekarang. Tuh, lumayan lah. Lumayan. Berarti emang betah sama anak-anak dan pekerjaannya ya, Bu? Soalnya panggilan jiwa ya. Subhanallah deh. Sulit banget. Jawab kita. Wita boleh jawab? Kayak kalau di TKJ sama, cuman bedanya kita alhamdulillah udah kerja sama dengan Aksio. Terus juga dapet jadi SMKPK kan, SMK Alfalah. Kita dapet alat-alat dari SMKPK itu fiber optik. Lalu yang di Aksio kelas program kita bisa PKL di Teradata, Mabito Karya, sama yang di Surabaya, Solo. Makanya alhamdulillahnya anak-anak yang sekarang itu lebih enak aja PKL-nya udah dijurusin gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu masih kayak di kementerian, di kelurahan. Kalau sekarang langsung ke bagian produksi atau di PT-nya langsung. Oke, dan kalau ya, SMK Alfalah kerja sama Aksio itu dari kapan ya? Udah dari 2021. 2021. Kalau Ibu Ita ke saya ngajar di sini dari 2018. Beda setahun sama Bu Hana. Iya. Masih menang saya. Dan kalau di TKJ itu kita kan ada sertifikasi gitu kan. Jadi anak-anak itu walaupun di sekolahnya belajarnya kurang mungkin ya karena jarang masuk, ada kan yang seperti itu. Anak-anak bisa ikut sertifikasi melalui aksi ada fiber optik, ada ACP 123, ACP 123 itu ngapain aja dia merakit komputer dan lain-lain di situ. Berarti itu semua jurusan. Ada mikrotik juga. Ya. Berarti ini semua jurusan TKJ dapat ya, Bu? Ya, dapat. Harus dapat. Dapat. Dalam kelas 3 kan nanti belajarnya seperti itu juga buat LSP juga belajar mikrotik, perencanaan sama instalasi jaringan juga. Tuh. Ya kita juga ada sertifikatnya. Wow. Jadi akurat online jadi namanya. Jadi itu bisa jadi misalnya Fatma Irawati nih. Saya udah punya sertifikatnya jadi Fatma Irawati SE CAD. Wow. Anak-anak misalnya Fatima ada Fatima CAD. Nanti ujiannya kita iuin setiap tahun ada. Berarti itu semua jurusan untuk semua jurusan sertifikat untuk konten senior ya. Kalau TKJ itu mikrotik akademik. Akurat online ya. Ujian akurat. Iya. Kalau TKJ mikrotik akademik Iya. itu setiap tahun pasti ada. TCNA. Dan itu dapat sertifikat juga berarti. Iya. Iya. Dapat Itu semuanya dapat di belakang. yang nggak ikut Aksio sama ikut Aksio itu semuanya dapat mikrotik akademik. Oh, berarti Bu Hana dapat juga enggak? OTW kali ya. Oke, dari Bapak Ovi boleh kali. Kalau di TKP tadi pada main gelar-gelaran di TKP. Di TKP langsung gelar tikar, langsung jualan. Jadi kalau di TKP awal masuk saya tahun 2020. Wow. Awalnya itu adalah awal di jurusan multimedia awalnya. Jadi betul-betul saya sendiri di sini sendirian dibantu sama Bu Fatma. Betul-betul baru merintis di sini di SMK Alfalah dengan nama multimedia. Situ paling kesulitannya waktu itu untuk alat-alatnya masih terbatas. Kita hanya pakai komputer yang masih beberapa, yang terbatas ya. Partnernya juga Oh ada. iya. Partnernya juga nggak ada sih, benar-benar berjuang sendirian ya kan. Alat-alatnya terbatas, jadi yang paling kesulitan itu pada saat PKR. Jadi anak-anak saya belum berani ngelepas ke benar-benar yang industri yang benar-benar sesuai sama jurusan. Jadi masih ada yang Pak saya dapatnya di hotel Pak, saya dapatnya di kelurahan. Jadi saya ya udah deh. Karena kendalanya itu dari tadi kita belum punya TEFA.
Nah kan kalau di DKV makin sering praktek akan makin siap mereka untuk kerja. Seperti di angkatan kedua kemarin, alhamdulillah udah ada yang kerja di Snappy. Karena pada saat itu mereka kita udah punya TEFA. Jadi mereka benar-benar kerja di sini, praktek di sini. Jadi itu udah siap untuk ditempatkan sesuai sama job desk masing-masing. Untuk tahun ini kemarin udah ada, tahun yang ketiga kemarin, udah ada yang sempat direkrut sama Snappy juga. Tapi karena berhubung PKL di kelas 11, jadi kita nggak bisa melepas mereka. Paling kalau mau nanti nunggu di kelas 12. Tadi kata Papa Mi kan sebelumnya multimedia nih, desain komunikasi visual. Itu diubah dari multimedia ke desain komunikasi visual dari tahun berapa? Tahun 2023 ya? 23 itu 24 Mak. Yang Bupati yang paling lama di sini. Insya Allah 2022 Ibu ya. Karena ada pemecahan jurusan. Jadi nanti dari multimedia itu dipecah, ada broadcasting, ada perfilman, ada video, dan ada DKP. Karena di sini kebetulan gurunya waktu itu masih saya, dengan jurusan DKP saya, di sekolah saya dulu DKP, kebetulan ya, jadi udah kita ambil ke DKP-nya. Kita makanya alat-alat di sini, alat-alat percetakan semua. Tuh. Nah, untuk Bapak Ibu ini kan jurusan masing-masing pasti ada inspirasi ataupun inspirasi lah dalam hal pembelajaran untuk sebelum jadi guru jurusan. Nah, apa sih jurusan tuh apa ingin mengajar jurusan ini? Apa aja sih yang membuat Bapak Ibu tuh terkesan atau mau menjadi termotivasi ya Untuk yang jadi guru menjadi jurusan. Iya. Sehingga menjadi kaprok. Oh, kaprok. Hah? Ayo, Bu Hana. Silakan Bu Hana duluan. Ayo, silakan Bu Hana. Dari Bu Hana. Lebih ke panggilan jiwa ya. Kan jadi guru panggilan jiwa. Terus sama ingin pastinya mencetak lulusan nih. Gimana caranya biar anak-anak tuh habis lulus tuh langsung kerja gitu. Jadi itu PR sebenarnya, PR untuk kita semua nih Bapak Ibu guru gitu. Jadi nggak hanya materi aja, makanya kita banyakin di prakteknya biar nanti di saat anak lulus tuh langsung siap untuk bekerja. Wah, kayaknya dari Mbak Fatwa. Ibu berapa pikirkan? Saya sama. Saya tuh jadi guru akuntansi dari 2002. Karena saya guru matematika dulu di sini gitu. Karena dulu pun akuntansi tuh kayak kecembur aja. Kalau dulu saya di SMA kan jurusan fisika, tapi kuliahnya ada kecembur aja. Jadi akuntansi. Terus di sini saya juga jurusannya waktu itu guru matematika yang dibutuhkan. Saya jadi guru matematika sempat hampir 10 tahun. Terus karena tidak matching sama ijazah, saya harus sertifikasi. Betul ya? Ya, betul. Saya harus PPG itu jurusan akuntansi. Akhirnya saya harus belajar akuntansi dulu. Saya ngajar akuntansi. Ternyata asik juga ya, nggak seperti ngajar matematika gitu loh. Jadi hubungannya sama ini anak bisa nggak nanti di dunia kerja nih, gitu kan ya? Ya sama ya. Kalau matematika kan cuma bisa nalar nggak, bisa ngitung nggak, gitu ya. Kalau akuntansi kan atau yang lainnya, ini kerjanya bisa nggak, gitu. Ya itu aja sih, lebih kalau jadi guru panggilan jiwa. Kalau nggak panggilan jiwa saya nggak. Hampir 24 tahun saya di Nggak berasa ya. Itu udah panggilan jiwa. Tapi kalau untuk jadi guru akuntansi ya karena menarik aja sih. Fun aja. Belum bosan. Jangan sampai Bu. Iya. Oke. Dari Bu Ita, apa Pak Fahmi dulu? Pak Fahmi dulu. Kalau dari saya mungkin karena faktor bosan ya. Bukan. Saya dari tahun 2007 selesai saya dari SMA, saya udah kerja, saya udah jadi budak korporat. Itu udah bosan dari 2007 sampai 2020 kemarin pas lagi pandemi COVID, jadi akhirnya capek deh kerja di kantor, kerja di luar, pengen coba jadi guru. Gitu. Jadi emang benar-benar pengen nyoba, pengen seperti apa sih jadi guru. Tapi pas udah jalanin, awalnya berat gitu kan, terus pas udah jalan terus akhirnya udah enjoy aja, seneng. Seneng banget berarti buat jadi guru. Kan berarti ya. Di Kelompok Farma kan panggilan jiwa, kalau saya emang dipanggilin. Just a little. Kalau di mana-mana namanya kerja pasti begitu ya. Bu. Iya. Oke, mulai dari Bu Ita.
Kalau saya kebetulan waktu kuliah saya kan jadi aslab. Terus abis jadi aslab saya sempat kerja di toko mungkin ya toko karena di toko seperti itu aja kegiatannya gitu-gitu aja jadi kayak pengen deh ngajar lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet di SMK Al-Falah. Tapi sebenarnya pas awal-awal juga kaget karena kagetnya kalau di jurusan saya itu belajar pemrograman, ternyata di sini belajarnya jaringan. Jadi mulai dari awal lagi, belajar lagi gitu sampai sekarang masih tetap belajar buat jaringannya sendiri. Ya kita Kemudian walaupun udah pada jadi guru semua, ya kita tetap mengembangkan Potensi. potensi kita untuk apa sih Iya. ketinggalan kita ya. Kalau Lebih kita maju ya. lebih maju karena kan mengikuti perkembangan. Karena kan zaman semakin lama semakin canggih. berkembang. Walaupun kita semakin tua, berarti tetap ilmu kita harus lebih tambah. Seperti ini pasti banyak banget kan dari jurusan dan ini banyak banget kan ada 4 jurusan nih. Pasti ada peluang dari masing-masing jurusan. Itu apa aja kira-kira Ibu? Sudah sih. Dari pekerjaan atau peluang setelah lulus dari jurusan masing-masing? Iya. Boleh dari Bu Hana nih. Oh, boleh. Kalau MPLB Mana boleh. peluang karir ya, berarti ya. Nanti MPLB itu bisa jadi sekretaris, resepsionis, terus CS, terus selain itu berwirausaha juga bisa. Berarti banyak banget dong itu kerjaan yang peluang yang bakal lulus setelah dari jurusan ini yang diambil. Banyak. Kayak dari Bu Fatma, balik lagi iya saya. Kalau saya yang dikerjakan MPLB saya bisa pegang. Jurusan saya bisa pegang. Iya betul, benar ya? Benar. Iya. Cuma apa ya peluangnya di gudang. Di gudang ya? Di gudang begitu stok kalau lulusan SMK ya bukan kuliah ya. Ini peluang di itu kan ya. Kasir. Iya. Admin keuangan dan sebagian kerjaannya Bu Hana boleh. Pokoknya di bagian operator sih. Operator di tingkat operator kalau SMK itu masih di tingkat operator belum pengambil keputusan dan seterusnya ya ke atas gitu sih kalau itu apalagi ketika sudah anak kita sudah membuktikan bahwa ketika disuruh kerja dipanggil kerja setelah lulus SMK itu bisa gitu itu jadi suatu kepercayaan diri sendiri sih bagi saya ini utamanya bagi saya tularkan sama murid-murid saya. Tadi banyak juga pendol AKL buat Banyak ya di setiap perusahaan, di setiap event, di setiap perlu uang. Dan uang itu perlu dikelola dan perlu dicatat. ketika di saya. Benar sekali. Mulai dari Bu Itam. Kalau di TKJ lebih ke teknisi jaringan, terus yang benerin komputer juga, komputer, laptop gitu kan. Printer bisa jadi ke kita. Lalu sama di bagian produksi sih sama perencanaan jaringan. Cara merencanakan sebuah lab biar jaringannya tuh tersambung semua itu apa gitu. Terus di kantor jadi programmer juga itu bisa, terus cyber security juga bisa. Berarti kan sebelumnya TKJ berkolaborasi dengan Aksio. Berarti itu bisa kerja di Aksio langsung bisa. Kita biasanya dapat info dari Aksionya sendiri ada magang atau enggak perekrutan Aksio. Berarti itu banyak banget anak TKJ yang kerja di Aksio ya. Ada. Ini kayak lagu gitu ya. Ada. Cuma anaknya nggak mau. Lebih ke magang sih kalau kemarin baru magang gitu. Karena memang level SMK nggak bisa. Ya kebetulan anaknya maunya sambil kuliah. Ya. Tuh. Oke, mulai dari terakhir Pak Fahmi. Oh, saya ditanya juga ya. Iya. Paling untuk di DKP sebenarnya sih DKP yang sepengetahuan saya itu di DKP pasti semua tempat pasti dikutuk jurusan DKP. Kecuali di AKL ya. Ya. Karena penghitungan di DKP sama di AKL beda. Kalau di AKL 1 tambah 1 2,
Kalau di DKV 2 kali 3 2.000, 4 kali 6 3. Harga ya. Itu kan beda. Jadi emang di Kok Bapak ketawa? Lucu ya? nanti dipotong ya. Lanjut. Bukannya. Oh, jadi di semua lini pekerjaan masih butuh yang namanya orang-orang promosi. Iya. Ya, yang paling banyak dibutuhkan di setiap perusahaan. Mulai dari promosi ya, terus di sosial media sekarang, di Instagram, Facebook pasti butuh orang-orang kreatif. Jadi di DKV, makanya saya bilang ke anak-anak di DKV, kalian itu adalah anak-anak yang paling pasti dibutuhin sama semua tempat kerja. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai malu untuk belajar, terus belajar buat ngembangin potensi kalian masing-masing. Seperti itu. Kan pasti di lab di kafe banyak banget kan teorinya, nggak cuma hanya di TEPA. Pasti di lab juga kita belajar di kafe. Itu kira-kira Adobe yang digunakan apa aja ya Pak? Apanya? Adobe Oh, program program. yang dibikinan biasanya kita menggunakan program dari Adobe untuk mengedit foto-foto. Kita menggunakan Adobe Photoshop. Kita membuat banner dengan ukuran skala yang besar. Kita menggunakan Adobe Illustrator untuk melakukan layouting untuk majalah ya, yang halamannya lebih dari 20 bisa kita menggunakan Adobe InDesign. Untuk pengeditan di video, kita bisa menggunakan Adobe Premiere. Dan masih banyak Adobe lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik dari pekerjaannya. Dan itu pasti anak SMK jurusan di kafe diajarin semua ya Pak? Insya Allah diajarin. Oke deh. Nah, untuk Bapak Ibu, harapan ke depannya nih, jurusannya, harapan ke depannya itu bagaimana Bapak Ibu? Itu jurusannya masing-masing. Sebentar. Apa kira-kira? Mulai dari Bu Ita. Kita yang jangan berhenti berharap nih, Bita. Jangan berhenti bertahannya. Pokoknya selalu semangat, jangan menyerah. Buat apa ya? SMK bisa. SMK bisa. SMK hebat. Kita selalu semangat buat belajarnya. Karena kan kita nggak tahu nanti di luar sana itu bagaimana. Tahu. Udah sih, itu aja. Ini pertanyaannya apa sih? Harapannya buat anak gimana? Buat anak-anaknya. Dan buat jurusan. Ya lebih harus buat jurusan masing-masing. Apa? Lebih berkembang. Misalnya lebih banyak. Bekerja sama sudah banyak ya. Kompeten ya, Bu. Iya, kompeten. Anaknya kompeten. Kompeten semua dalam jurusannya sih. Jadi kalau akuntansi dia kompeten, kalau dia dibilang anak MPLB kompeten, dibilang TKJ kompeten, dibilang DKV kompeten. Jangan anak DKV tapi nggak bisa desain, misalnya. Anak akuntansi nggak bisa, nggak tahu buku besar, apa nggak tahu akurat online, itu aneh sih. Kalau di Alfala ya, setidaknya nanti akan muncul aplikasi-aplikasi baru, ya kali aja dibuatin sama anak-anak TKJ atau anak-anak DKV untuk MPLB atau untuk anak AKL. Jadi kita penggunanya gitu. Ya, rasanya sih kayak gitu aja, muridnya bisa lebih banyak lagi, sekolah ini menjadi lebih besar lagi, gurunya lebih kompeten lagi. Ya. Oke deh. Tinggal jawabannya ini dari Bu Fatma aja. Ya, semua. Ya daripada ya nggak apa-apa ya. Oke, segini aja. Berarti makasih untuk Bapak Ibu yang ya, yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk mereka yang nonton. Oke. Amin. Amin. Terima kasih juga udah diundang. Oke, terima kasih. Buat promo. Oke, sampai jumpa di podcast kita hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Semangat Alfala, belajar menyenangkan.